Pemirsa, persoalan pemanfaatan ruang di Bali sejatinya bukan karena ketiadaan aturan, melainkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Hal ini ditegaskan anggota DPR RI Dapil Bali Inyoman Parte. Menurutnya, seluruh ketentuan mengenai pemanfaatan ruang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya menyangkut tentang pemanfaatan ruang, untuk apa saja ruang itu dimanfaatkan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam suatu ruang itu sudah ada undang-undangnya, yakni Undang-Undang Tata Ruang. Ia menjelaskan lebih lanjut, aturan tersebut tidak hanya berhenti di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menurunkannya dalam bentuk peraturan daerah atau perda tentang tata ruang. Bahkan di tingkat kabupaten kota telah disusun rencana detail tata ruang atau RDTR hingga ke tingkat kecamatan. Namun demikian, Parte menilai persoalan utama bukan pada kelengkapan regulasi, melainkan ketidaktegasan dalam pengawasan. Ia menyoroti masih maraknya pelanggaran pemanfaatan ruang di berbagai wilayah Bali. Masih banyak pemanfaatan ruang yang ada di sepadan, di jalur hijau, di pertanian pangan berkelanjutan, dan di pertanian tanah produktif yang dilindungi. Ia menyebut kondisi ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan memerlukan langkah tegas dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sebali. Menurutnya, pelanggaran tata ruang kini menjadi fenomena nyata yang terjadi hampir di seluruh wilayah Bali. Nah, ada dua klaster yang harus dilakukan. Yang pertama menurut saya, jika dia melanggar sepadan, jurang, tebing, sungai, danau, jika dia melanggar sepadan, harus dibongkar. Namun, jika dia ada di daratan, di daerah yang datar, walaupun dia melanggar tata ruang, dia telah menggunakan lahan dilindungi, jalur hijau yang selama ini fisiknya sudah ada loh. Jadi bukan baru, setelah fisik sudah ada, dan pemerintah sudah memungut pajak di situ. Anak-anak kita sudah bekerja di situ, bertahun-tahun sudah bekerja di situ, bahkan perusahaan ini sudah menyetorkan pajak. Harusnya dilakukan dua klaster. Klaster pertama yang dibongkar, klaster kedua harusnya diberikan izin. Dengan cara apa? Gimana caranya memberikan izin? Buat perda. Jadi ada solusi. Setelah itu, jadi misalnya hari ini kita berikan toleransi itu kan, setelah besok tidak pernah ada satu jengkal pun tanah Bali yang terjadi pelanggaran. Itu menurut saya, daripada membiarkan kondisinya seperti hari ini tanpa kita tahu ada pelanggaran, kita pura-pura, dan ini akan jadi contoh. Kalau punya akomodasinya Pak dibongkar, ini tidak dibongkar, pasti ribut, ya kan? Kelingking dibongkar, yang lainnya tidak dibongkar, pasti ribut. Iya kan? Nah, oleh karena itu harus ada diskresi yang dilakukan, tetapi jangan lewat peraturan dan tindak. Lebih lanjut, Parte menekankan bahwa Bali sebagai pulau kecil memerlukan kebijakan pembatasan kepemilikan lahan. Ia menilai tidak semestinya satu perusahaan menguasai lahan hingga 400-500 hektar di Bali. Selain itu, ia juga menyoroti praktik kepemilikan lahan dengan sistem nomine yang dinilai berpotensi membuka celah tindak kejahatan. Jangan boleh ada nomine di Bali. Kalau ada nomine, bisa saja itu terkait money laundering, perdagangan orang, kejahatan narkotika, atau korupsi yang uangnya dipakai membeli tanah dan fasilitas pariwisata di Bali. Menurut Parte, praktik tersebut berdampak pada melambungnya harga tanah di Bali, sehingga masyarakat lokal semakin sulit untuk memiliki lahan di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat, aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung, KPK, dan seluruh pihak terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Bali ini pulau kecil, jangan sampai ruangnya habis karena pelanggaran dan kepentingan segelintir pihak. Negara harus hadir dan tegas. Hendra dan Gung Kompiang, Bali TV.